Shalom, perkenalkan nama saya Yeyen. NIM saya 2002119778. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tema atau materi saya, yaitu tentang pacaran. Pertama-tama di sini saya akan membacakan latar belakang pacaran. Masa remaja dikenal sebagai masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa remaja tidak dapat dikatakan sebagai orang dewasa dan tidak dapat pula dikatakan sebagai anak-anak. Karena jika ditinjau dari segi fisiknya, mereka sudah bukan anak-anak melainkan seperti orang dewasa. Namun jika diperlakukan sebagai orang dewasa ternyata belum dapat menunjukkan sikap orang dewasa. Nah, di sini maksudnya adalah seseorang itu tidak bisa dikatakan dewasa karena umur atau fisiknya. Yaitu orang dewasa itu bisa dikatakan tergantung pola pikirnya. Nah, selanjutnya saya akan membacakannya. Maka jika melihat kenyataan yang seperti itu, masa remaja sering dikenal dengan masa pencarian jati diri. Nah, maksudnya pencarian jati diri itu adalah mencari tahu karakter kita. Nah, lalu masa di mana remaja memiliki rasa ingin tahu atau sebagai masa kritis. Jika pada masa ini remaja tidak mendapatkan bimbingan atau arahan yang tepat, maka akan berakibat tidak baik yang bisa mempengaruhi masa depannya. Ya, contohnya seperti jika anak-anak yang dari kecil tidak dapat bimbingan dari orang tua atau arahan dari orang tua, jika dia sudah dewasa atau sudah bisa bergaul, dia masuk dalam pergaulan yang tidak baik, maka dia akan mudah terpengaruh dalam pergaulan yang tidak baik itu dan bisa mengakibatkan mempengaruhi masa depannya, karena faktornya itu kurangnya bimbingan dari orang tua atau arahan dari orang tua, yang mana yang baik, yang mana hal-hal yang bisa dia lakukan atau tidak boleh dia lakukan. Namun dengan tidak adanya ajaran atau bimbingan dari orang tua, walaupun dia masuk dalam pergaulan yang tidak buruk, tetapi dia tidak tahu kalau itu memang pergaulan itu tidak baik, akan bisa mengakibatkan atau bisa mempengaruhi masa depannya, karena dia tidak tahu, dikarenakan dia kurang bimbingan dari lingkungan keluarga atau ibu sama lingkungan keluarga atau orang tuanya. Nah, salah satu tugas perkembangan yang harus dipenuhi seorang remaja adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, di mana remaja harus mempersiapkan diri untuk mendapatkan pasangan hidup. Remaja pasti ingin memperluas pergaulan dengan banyak teman-teman, tidak hanya dengan teman sesama jenis kelaminnya saja, akan tetapi juga dengan teman yang berbeda jenis kelamin. Dengan interaksi sosial yang terjadi antara remaja laki-laki dan perempuan, tidak menutup kemungkinan mempunyai rasa ketertarikan antara lawan jenis. Ketertarikan lawan jenis merupakan salah satu ciri perkembangan masa remaja yang sering dikenal dengan istilah pacaran. Nah, pacaran ini juga merupakan hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang mempunyai ketertarikan satu sama lain. Sering remaja memiliki anggapan bahwa masa remaja adalah masa berpacaran. Jadi remaja yang tidak berpacaran dianggap kuno atau tidak gaul. Nah, namun pacaran yang awalnya merupakan langkah yang positif sebagai masa penjenjangan menuju jenjang pernikahan, justru pada masa sekarang merupakan awal dari kehidupan yang rawan menimbulkan berbagai konflik dan ujung-ujungnya dapat menimbulkan permasalahan yang dapat mempengaruhi masa depan. Nah,
Perilaku berpacaran para remaja sudah mulai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan karena pacaran tidak diartikan sebagai sarana untuk mengenal pribadi pasangan. Akan tetapi pacaran sekarang seolah-olah dijadikan sebagai ajang untuk melegalkan perilaku seksual pernikahan. Nah, dengan kata lain, orientasi dari pacaran itu sudah berubah pada orientasi seks. Nah, sehingga yang akan ditonjolkan adalah pemuasan hawa nafsu, bukan untuk pengenalan pribadi pasangannya. Perilaku pacar remaja sangat erat erat sekali dengan perilaku seksual yang sangat mengkhawatirkan. Hal tersebut biasanya terjadi secara bertahap. Nah, dimulai dari berpegangan tangan, kissing, dan tidak jarang pula dengan melakukan oral seks. Nah, di sini juga terdapat definisi pacaran. Nah, menurut Degenova atau Rise, pacaran adalah menjalankan suatu hubungan di mana dua orang bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama agar dapat mengenal satu sama lain. Nah, pacaran juga memiliki arti lain. Pacaran adalah suatu proses saling mengenal antara dua insan manusia di mana pada umumnya berada dalam tahap mencari kecocokan dalam menuju kehidupan berkeluarga yang sering kita kenal dengan pernikahan. Nah, akan tetapi banyak orang yang belum cukup umur serta masih belum memiliki persyaratan untuk menuju jenjang pernikahan. Telah banyak yang melakukan tradisi ini yang sebenarnya belum diperbolehkan. Contohnya seperti orang yang di luar nikah, belum cukup umur. Contoh umurnya masih 15, 16. Nah, tapi dia sudah hamil di luar nikah. Nah, mau tidak mau orang menikahkan kedua ini, karena jika tidak dinikahkan kedua perempuan ini akan malu karena hamil di luar nikah. Mau tidak mau orang menikahkan si perempuan ini dengan pacarnya. Nah, walaupun mereka belum cukup umur. Nah, pacaran juga menurut Alkitab pacaran juga terdapat dalam pacaran menurut Alkitab. Sepanjang Alkitab, mulai dari kitab perjanjian mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah ditemukan tentang arti kata pacaran. Walaupun beberapa orang menyebut bahwa pacaran adalah sebuah proses sebelum menuju atau memasuki jenjang pernikahan, faktanya Alkitab juga pernah menuliskan tentang kata pacaran, namun Alkitab menuliskan sebuah ulasan yang indah tentang persahabatan. Dalam persahabatan, kita bisa mengasihi dan bisa juga bersahabat dengan dengan seorang pria atau wanita. Tidak jarang dari persahabatan muncul rasa suka, tertarik, dan menyayangi sahabat dengan lawan jenis. Nah, berangkat dari definisi istilah tersebut, pacaran selalu dikaitkan dengan hal-hal yang bisa membangkitkan hawa nafsu, seperti berciuman, berpelukan, atau bermesra-mesraan. Oleh karena itu, Alkitab telah mengajarkan bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus, sehingga remaja Kristiani harus menjaga kekudusan hidupnya, melakukan apa yang benar dan mulia, dan memikirkan hal-hal yang bijak. Nah, di dalam Alkitab, Tuhan memang tidak menetapkan secara jelas mengenai hal berpacaran. Akan tetapi, firman Tuhan memberikan standarisasi hidup yang harus kita lakukan sebagai pemuda-pemudi Kristen yang memiliki identitas Kristus, yaitu
Yang pertama, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Yang kedua, melakukan yang benar, sebab tidak semua hal berguna bagi hidup kita. Dan yang ketiga, hidup kudus dan menjaga kekudusan hidup. Dan yang keempat, menjauhi percabulan. Dan yang keempat ini yang keempat menjauhi percabulan. Nah, pacaran bukan masalah boleh atau tidak boleh, tetapi sudahkah kita menjalin sebuah hubungan pendekatan dengan lawan jenis yang sehat dan memuliakan nama Tuhan di dalamnya. Memuliakan nama Tuhan di dalamnya, sampai taraf di mana pacaran yang kita lakukan. Oleh sebab itu, marilah kita mengintrospeksi diri dan terus memuliakan Tuhan dalam setiap hidup kita. Nah, lalu bagaimanakah yang harus menjadi pacar Anda? Ada dalam Alkitab. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan orang yang berseru-seru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Terdapat juga ada tips pacaran, yaitu bagaimana berpacaran yang sehat. Semuanya ada di Alkitab. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang ke-7 mencakup semuanya. Di situ tertulis bagaimana cinta agape itu. Cinta agape itu cinta yang memberi tulus. Nah, di sini saya akan membacakan. Kisah itu sabar, kisah itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan dari diri sendiri. Keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menunggu segala sesuatu. Nah, dari semua itu, dalam berpacaran kita harus yang pertama sabar dengan pacar, dan yang kedua berlaku baik dengan pacar, yang ketiga tidak cemburu buta terhadap pacar, karena kita itu cuma sebatas pacaran, tidak seperti orang suami istri. Nah, kita harus tahu batasan seorang pacar. Nah, yang keempat, tidak menyombongkan diri dalam berbagai bentuk kekayaan, kepandaian, dan lain-lain yang bisa bersifat menyinggung pacar kita. Nah, yang kelima, memiliki kerendahan hati yang tulus dan bukan dibuat-buat. Nah, yang keenam, bersikap atau berkata-kata kasar kepada pacar. Tidak bersikap atau berkata-kata kasar kepada pacar agar menjauhi hal-hal yang tidak baik dalam suatu hubungan. Nah, yang ketujuh, tidak mementingkan diri sendiri atau dengan kata lain tidak egois. Nah, yang kedelapan, tidak mudah marah meskipun pacarnya berbuat salah atau menghadapi situasi dan kondisi yang buruk. Nah, peran kita sebagai seorang pacar yang baik atau bisa saling support, saling memberi motivasi. Kita harus memberi semangat kepada pacar kita dan memberi masukan kepada pacar kita agar dia bisa bangkit dari kondisi yang terpuruk itu dan bisa kembali ke kebiasaannya biasa yang selalu ceria seperti itu. Nah, yang kesembilan, tidak suka mengungkit-ungkit kesalahan pacar di masa lalu. Contohnya, misalkan kalau misalnya ada suatu
pertengkaran dalam suatu hubungan atau gimana, kita tuh tidak boleh mengungkit-ungkitkan masa lalu pacar kita, karena itu bisa membuat pacar kita marah atau bisa membuat pacar kita semakin marah atau bisa tersinggung dan bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak terduga bisa terjadi, karena masa lalu pacar kita kita tidak tahu hal-hal apa yang dia lalui, jadi kita tidak boleh mengungkit masa lalu pacar kita, karena kita yang sudah menjadi pacarnya berarti kita menerima kekurangan dan masa lalunya. Nah, karena semua orang memiliki pengalaman atau masa lalu yang berbeda-beda. Nah, yang ke-10, saling jujur dan terbuka. Itu kunci terutama yang harus diterapkan dalam suatu hubungan. Yang ke-10, saling melindungi dan saling mempercayai. Nah, di sini juga tertulis ada batasan pacaran. Nah, seberapa jauh yang kita boleh lakukan dalam berpacaran atau berkencan? Berapa prinsip yang akan menolongmu untuk memutuskan apa yang pantas atau yang tidak dalam berpacaran atau berkencan? Yang bagian A, apakah situasi yang ku ciptakan mengundang dosa seksual atau menghindarinya? Dalam 1 Korintus 6 ayat 18 berkata demikian, jauhilah dirimu dari percabulan. Kita tidak dapat melakukan ini apabila kita mencobai diri kita sendiri karena kecerobohan kita. Bagian B, bagaimanakah reputasi sang kekasih pacar? Nah, ketika menerima undangan kencan, pada dasarnya seperti berkata, aku memiliki kesamaan pandangan dengan engkau. Nah, inilah yang dapat membuat kamu menyesal nantinya. Ingat 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 yang berbunyi demikian, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, bagian C, apakah ada pengaruh obat-obatan atau alkohol? Nah, jangan merubah pandanganmu hanya untuk pacarmu. Nah, bagian D, apa aku tertarik dengan tipe orang yang salah? Yaknilah bahwa pesan yang kamu sampaikan dengan perbuatanmu tidak membuat orang lain merubah pandanganmu. Bagian E, sadarkah aku kalau dosa itu terbit dari hati? Nah, dalam Matius 5 ayat 28 yang berkata demikian, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginnya sudah berzina di dalam hatinya. Nah, bagian F, apakah tahap berkencanmu tepat dan pantas? Tujuan yang baik kadang terlupakan oleh godaan dan kesempatan yang terlalu besar. Nah, bagian G, apakah aku melakukan sesuatu yang merangsang secara seksual? Nah, karena dari sesuatu yang kecil dapat menjerumuskan kita kepada sesuatu lebih dalam. Nah, di sini juga terdapat dampak negatif dan dampak positif pacaran. Nah, dampak negatif pacaran, bila mendapatkan pasangan atau pacar yang tidak benar, maka kita akan terjerumus ke hal-hal yang tidak baik, seperti 1, narkoba. Awalnya kita tidak bisa mengonsumsi narkoba karena kita berpacaran dengan orang yang membawa kita ke hal-hal yang tidak baik, jadi kita ikut narkoba. Dan yang kedua berhubungan seksual sebelum menikah. Nah, dan yang ketiga terpengaruh dalam lingkungan buruk. Nah, ini penyebabnya dikarenakan kita memiliki pacar yang membawa kita ke hal-hal yang tidak baik. Nah, lalu dampak positif pacaran. Nah, yang pertama, sebagai motivasi. Contohnya sebagai motivasi itu seperti apa? Seperti dia memberikan kita semangat. Misalkan contohnya
semangat dalam belajar, jadi meningkatkan keinginan belajar kita. Nah, dan yang kedua meningkatkan rasa percaya diri kita. Nah, yang ketiga mengurangi stres, karena contohnya mengurangi stres, misalkan pacar kita memiliki suatu masalah, nah dia menceritakan atau mencurahkan isi hatinya dalam, kalau zaman sekarang biasanya disebut curhat seperti itu, dia akan mengurangi stresnya. Nah, di sini saya juga akan membacakan hasil wawancara siswa. Nah, di sini saya memiliki siswa di SMK 3 Palangkaraya. Siswa ini memiliki sifat yang pendiam, nah, atau tertutup, tidak suka bergaul. Kalau di jam istirahat dia tidak seperti teman-temannya yang lain. Dia hanya berdiam di dalam kelas dan bermain HP. Tapi dia sudah mengenal pacaran. Jadi yang saya wawancari siswa saya itu yaitu teman dari adik saya sendiri. Saya bertanya bagaimana dia bisa mengenal pacaran sedangkan dia orangnya pendiam. Bahwasanya dia menyampaikan awal mengenal pacaran itu melalui sosial media, dan ketika itu mereka mulai berkontekan dan berkomunikasi melalui WhatsApp, dan setelah lama berkomunikasi lalu mereka mulai merencanakan untuk bertemu, dan pada saat itu tumbuhlah rasa mengagumi satu dengan yang lain. Kemudian setelah mereka sudah bertemu dan mereka berkomunikasi di WA, mereka saling memuji dan dalam hal penampilan atau wajah. Nah, lama-kelamaan setelah mereka berkomunikasi di media sosial atau WhatsApp, lalu si cowok sudah ada rasa sayang atau rasa nyaman dengan si cewek ini, lalu si cowok memberanikan diri untuk mengungkapkan isi hatinya ke cewek tersebut. Dan sesudah mengutarakan isi hatinya, dan si cewek itu menerima cinta si cowok dan mereka pun berpacaran. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi saya. Atas kurang dan lebihnya dari materi saya ucapkan mohon maaf, dan apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan atau penyampaian materi saya minta maaf atau mohon maaf. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.